Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan kota kecilku, Kota Cepu. Kota Cepu adalah sebuah kota kecil yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang letaknya menjadi pembatas antara Blora Jawa Tengah dan Bojonegoro Jawa Timur. Karena letaknya yang menjadi pembatas membuat banyak orang mengira kota ini bagian dari Provinsi Jawa Timur. Dan sama seperti kota lainnya, Kota Cepu juga memiliki makanan dan minuman khas sendiri loh. Salah satunya kopi kotok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Algina Dania, asal sekolah dari SMA 1 Cepu. Saya kelas 12 dan ini sama teman saya. Halo Mas, saya Junior Rizky Zena, kelas 12 IPS 1, siswi SMA Negeri 1 Cepu. Perkenalkan, nama saya Tian, owner di Ayudhya Coffee Cepu, yang mana saya asli KTP Sitomulyo, Yes. di tepatnya alamat Lorong 6 RT 5 RW 12 Kecamatan Cepu, Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora. Saya biasa dipanggil Tian Gimbal dengan ciri khas penjual kopi kotok Cepu. Itu perkenalan dari saya. Oke, jadi di sini kita mau melakukan wawancara seputar kopi kotok. Iya. Sebelumnya, mungkin boleh disapa dulu yang nonton. Oh iya. Ini jam berapa ya? Selamat sore atau selamat petang? 16.40. Selamat Selamat sore ya. Selamat sore buat teman-teman semua customer. Nggak bisa disebut satu persatu, dari teman semansa dan dari umum di pengunjung Ayudhya Coffee Cepu. Selamat sore saya ucapkan. Mungkin bisa dijelasin dulu atau memperkenalkan apa sih kopi kotok itu? Kok khasnya bisa jadi khasnya Cepu? Ya. Di sini ada dua kopi yang sama-sama menghasilkan kotok. Jadi yang dibahas dulu yaitu kopi kotoknya. Ada kopi kotok dan ada kopi susu cangkir kotok juga, yang trennya biasa disebut sukir. Kemudian ini tentang kopi kotok itu, ini apa nih yang dipertanyakan? Manfaat, terus perkenalan umum. Iya. Ya, kopi kotok Cepu itu sebenarnya tidak spesialisasinya tidak di Ayudhya Coffee saja, tapi ini sudah melegenda di seluruh, terutama Kabupaten Blora dan terutama kota Cepu dan sekitarnya, termasuk Padangan, wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, kopi kotok ini menjadi ciri khas kopi di wilayah Cepu khususnya. Mungkin kalau kita masuk ke wilayah lain, misalnya di wilayah
Kabupaten Bojonegoro misalnya, itu nanti sebagian itu ada yang kotok, sebagian ada yang tidak kotok. Nah, itu yang membedakan ciri khasnya kopi kotok itu berasal dari kota Cepu. Oke. Terus Terus manfaat kopi bagi tubuh kita itu sebenarnya apa? ya, Apa ada manfaatnya? yang jelas ada manfaat kopi kotok itu jelas ada. Yang pertama untuk kesehatan jantung kita. Yang kedua, kopi kotok Cepu itu khususnya ketika yang kita membedakan kalau kopi kotok dengan kopi yang tidak kotok itu nanti ada bedanya. Ini manfaat yang kedua adalah bisa menyembuhkan asam lambung. Oke. Dan ini bisa sugesti, bisa di tes melalui kesehatan dari tim medis, bisa dicek bahwa kopi itu mampu menyembuhkan beberapa penyakit. Yaitu diantaranya tadi saya sebut menyehatkan jantung kita, asal kita minumnya secara teratur. Kemudian yang kedua, manfaat kedua tadi mampu menyembuhkan asam lambung. Asam lambung yang sudah mungkin mendekati akut itu insya Allah bisa sembuh dengan mengkonsumsi kopi kotok. Ini ada pengecualian, kopi kotok yang bisa menyembuhkan asam lambung itu alangkah lebih baiknya itu tanpa gula. Tapi kalau misalnya untuk pemula, misalnya aku pengen sembuh dengan kopi, penyembuhan asam lambung tadi melalui kopi misalnya. Ini misalnya saran dari saya, tiba-tiba dipraktekkan di luar sana. Itu nanti bisa dipraktekkan kalau untuk kelas pemula bisa pakai gula dikit atau istilahnya AGP, kopi kotok agak pahit, AGP. Bisa dilakukan seperti itu. Nanti itu dilakukan terus-menerus secara teratur. Tentu saja kalau pengobatan itu ini manfaat ya, yang saya sebut manfaat. Untuk pengobatan asam lambung itu yang jelas anjurannya harus makan dulu. Setelah makan nanti ya sehari 2 kali nggak apa-apa, 3 kali boleh. Kalau nggak biasa ya 1 kali boleh. Itu dilakukan rutin terus-menerus. Saya berani menjamin 3 hari itu sudah ada perubahan membaik untuk kopi kotoknya. Itu penjelasan tentang kopi kotok, manfaatnya. Pertanyaan lain? Metode seduhnya mungkin kan kopi kotok kan beda dari kopi yang lain. Metode seduhnya ada yang berbeda. Ya. Tentang metode penyeduhan, saya kira semua orang tahu ya kalau menyeduh kopi itu sama. Tapi aturan dan ukurannya pun itu yang sangat menonjol perbedaannya. Kalau saya menjelaskan tentang kopi biasa atau yang bukan kotok, yaitu dengan cara airnya dulu direbus, kemudian kita tuang gula dan bubuknya secukupnya untuk ukuran, misalnya 1 cangkir ini 1,5 sendok makan, baik bubuk maupun gulanya, untuk kelas selera sedang, selera rasa. Itu ukurannya. Kemudian untuk cara metode penyeduhannya itu dengan cara di atas tungku api. Jadi nanti di bawahnya api ada tempat untuk mengotok atau merebus, kemudian diseduh beberapa kali secukupnya sampai istilahnya mendidih ya, sampai mendidih. Itu nggak sampai full sesuai ukuran
tempat yang untuk mengotok atau untuk merebusnya itu. Nah itu setelah ukurannya sesuai, terus waktunya itu juga sesuai, nggak sampai lama-lama, nggak sampai mendidih. Jadi setengah mendidih lah katakanlah, setengah mendidih ya, itu nanti baru kita rasakan manfaat kopi kotok. Jadi misalnya cara penyeduhannya tadi menanyakan tentang metode ya. Kalau misalnya ini kita diseduh terlalu lama itu juga nggak bagus. Siap, 1, 2, 3. Kalau ini airnya itu apa ya? 3/4 ya dari fullnya itu. Setelah itu setengah sendok makan. Gula setengah sendok makan. Susu 3 sendok makan. Seduh sampai mendidih. Ukurannya, untuk akurasi ukurannya nanti bisa dicoba. Soalnya ini ukurannya segini. Nah ini udah matang. Kopi kotok ya. Nah 2 cangkir. Oke. Tiga sendok. 2 cangkir. Masing-masing dalam 1 cangkir 1,5 sendok makan. Dan untuk gulanya karena 2 cangkir sama 3 sendok, karena masing-masing 1 cangkir kurang 1,5. 2, 3. Ini untuk selera kopi kotok yang rasa sedang, nggak terlalu manis. Nanti kalau yang ini terus diaduk nanti sampai kotoknya itu, yang disebut kotok itu apa? Dia mendidih itu nggak sampai ke atas, itu sudah dianggap matang. Jadi ketika dia sampai timbul ke atas terlalu lama itu nggak bagus, aroma kotoknya hilang. Jadi kalau yang ini yang namanya kopi kotok khas Cepu itu ya seperti ini. Diaduk secukupnya, ngaduknya nanti dirasa udah mulai mendidih, dia nggak sampai naik ke atas. Karena ini 2 cangkir jadi agak membutuhkan waktu 2 kali lipat. Nah ini sebentar lagi udah mendidih. Nah ini udah mendidih, langsung mati, langsung dituang. Kalau kopi yang bukan kotok, ya, istilahnya kalau di sini itu kopi cong itu nanti
saya kurang yakin bahwa itu mampu untuk menyembuhkan salah satu penyakit, yaitu asam lambung. Asam lambung. Sorry. Ya agak intermezzo dikit ya. Soalnya sama-sama asamnya kan gitu. Tapi yang jelas di sini berkaitan dengan asam lambung, karena kita mengkonsumsinya kopi itu pasti masuknya ke lambung kita. Dan itu penjelasan dari saya tentang manfaat dan metode cara pembuatan. Pertanyaan lain? Kayak dari mana sih ide buat berdiriin Ayodhya ini? Ya, ini yang harus dibedakan. Tentang Ayodhya Kopi Cepu ini inspirasi saya dulu tahun 2016 awal. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan kopi. Ya. Saya waktu itu membuat komunitas yang diselingi dengan tongkrongan itu pasti ada kopinya. Awalnya seperti itu. Jadi waktu awal mula berdirinya Ayodhya Kopi ini sejak tahun 2016 terinspirasi oleh jaringan pertemanan. Jadi dari berbagai komunitas, waktu itu ada otomotif, ada komunitas musik, ada komunitas istilahnya itu komunitas musik spesialisasi reggae. Kebetulan saya kan style gimbal, jadi Reggae banget. jadi genrenya pasti reggae, tapi enggak juga sih. Kemudian untuk asal mula Kopi Kotok, saya ini termasuk generasi yang kesekian. Jadi masa kecil saya dulu itu sudah mengenal Kopi Kotok. Ya kurang lebih 30 tahun yang lalu saya sudah mengenal Kopi Kotok. Jadi Kopi Kotok ini sebenarnya dari generasi ke generasi. Dan yang saya tahu, karena saya lahir di Kabupaten Blora, sehingga Kopi Kotok ini setahu saya ya menjadi ciri khas tersendiri di Kabupaten Blora, terutama kota Cepu. Itu asal mula Kopi Kotok itu sebenarnya dari generasi ke generasi berikutnya, regenerasi ya kalau orang dulu udah menciptakan Kopi Kotok ini, kemudian sampai sekarang berarti orang yang dulu itu sekitar 100 tahun yang lalu, berarti orang itu udah meninggal, berarti leluhur kita, dan ini tinggalan atau warisan leluhur kita termasuknya. Dan ini bisa disebut khas ya, khas, bagian dari khas Cepu. Kemudian untuk penyajian sukir tadi ya, ini belum dijelaskan. Sukir itu cara seduhnya, metode otoknya sama. Yang membedakan di sini ukuran daripada bubuk dan gula serta susunya. Kalau kopi susu cangkir ini, untuk cangkir segini kurang lebih sama dengan ukuran cangkir kopi. Itu kalau sukir itu setengah sendok makan bubuknya. Gulanya juga setengah sendok makan. Susunya 3 sendok makan kurang lebih. Nah, itu nanti cara penyeduhannya sama kayak kotok. Nanti setelah dia mendidih nggak terlalu lama supaya nggak gosong istilahnya. Itu nanti yang akan membedakan Kopi Kotok yang sesuai metode, sesuai aturan. Ada yang selera, aku pengen Kopi Kotok yang gosong, sehingga dia itu mendidih sampai 3 kali. Setelah diseduh dia mendidih, kita ambil morongnya terus
Panasin lagi. Dikasih dipanasin lagi sampai 3 kali itu gosong. Ada yang selera seperti itu. Itu beda-beda. Tapi pada umumnya metode yang benar untuk pembuatan kopi kotok adalah dengan penjelasan tadi di awal. Udah? Ada pertanyaan lain? Udah cukup. Mengenai praktek Oke. nanti akan kita bisa di-shoot di dapur. Oke. Sudah cukup? Cukup. Sudah. Oke, itu penjelasan dari saya. Silakan ditutup. Mungkin. Terima kasih atas penjelasannya Oke. seputar kopi kotok. Sangat-sangat menambah wawasan. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya teman-teman Semansa datang ke Ayodhya Kopi Cepu, yang mana ini suatu kehormatan bagi saya selaku pemilik kedai Ayodhya Kopi Cepu ini yang sudah berdiri kurang lebih 7-8 tahun. Dan saya hanya meneruskan dari warisan leluhur kita. Terima kasih atas kunjungan. Mas, selamat sore. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya April dari SMA Negeri 1 Cepu, dan di sini saya ingin bertanya kenapa Masnya suka kopi kotok? Ya, yang pertama kopi itu bisa ngilangin penat, terus ngantuk juga ya. Terus yang kedua ya bisa bikin pikiran tenang dari masalah-masalah yang emang sehari-hari bisa bikin penat ya. Terus kopi itu ya cita rasa, menurut saya punya cita rasa tersendiri. Meskipun hitam, pekat, pahit, tapi dia ada sisi manisnya. Terus ya, Yang kedua, terus kenapa Masnya memilih tempat Ayodhya untuk tempatnya? ya di sini nyaman sih ya, soalnya saya juga hobi game, hobi ngegame ya. Dan Jadi- tempatnya juga lebih tenang. Ya tenang, nyaman, jauh dari keramaian. Ya waktunya juga tanpa batas di sini. Ya nyaman aja sih, pengaruh nyaman. Sudah. Ya. Terima kasih. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Najwa, siswi dari SMA Negeri 1 Cepu, dan ini teman saya Deswian. Jadi saya ingin sedikit bertanya, kenapa Bapak suka kopi kotok dan alasannya kenapa? Terus ada satu pertanyaan lagi, kenapa Bapak memilih Ayodhya sebagai tempatnya? Wisnu, Ya, kenapa apa kopi kotok ya? Iya, suka. Ya karena kopi kotok itu karena sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya satu hari itu enggak kopi itu, maksud rasa yang saya rasakan itu semangat atau ada yang kurang. Bisa satu hari sampai telat itu ngopi bisa pusing kalau harian. Jadi ya sudah mungkin adanya di Blora atau yang di sekitarnya, tapi kalau yang di luar kota enggak ada. Repotnya kan gitu. Biasanya kan kita siasati ngebawa kopi sendiri, masak sendiri. kopi hitam itu hitam manis, ada kopinya, ada gulanya. Nah, filosofinya itu kenapa harus minum kopi? Karena bagi saya kopi itu adalah sebagian dari sisi kehidupan yang saya jalani kan gitu. Misalnya saya masuk malam di sini, saya sebagai fire brigade di sini ya. Kita butuh melek, kita butuh stamina. Apa stamina saat itu? Ya kopi. Nah, kenapa saya memilih Ayodhya? Karena di sini saya bisa menuangkan inspirasi saya. Pertama, saya suka musik. Yang kedua, saya suka band-bandan. Yang ketiga, saya suka teater. Di sini saya bisa mencurahkan semua kebisaan saya atau keaktifan saya bersama Bang Gimbal. Kebetulan bakule kopi di sini juga suka musik, juga suka teater atau opera. Dari cara kita minum kopi aja udah sedep ini. Kita tuang dulu, kita putar. Itu lebih dapat baru diminum.